Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di kebun sawit, yang jawab salam saya doain banyak duit. Ternyata yang paling kenceng ibu-ibu. Memang rata-rata ibu-ibu senang daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam saya doain utangnya pada lunas. Ini muka-muka kreditan semua rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda, sabaqal awalima fil wujudi bi asriha, fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Tolong diaminkan semuanya. Angkat tangannya. Belum amin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil. Usap mukanya. Dah pada pulang semua dah. Terima kasih kepada akhina fillah pengatur acara, pemindah waktu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada AA. Hadratul kiram yang mulia dan yang sama kita cintai dan kita muliakan, segenap asatid wal ustadzah, para kiai, tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf namanya tidak saya tata satu persatu. Ta'ziman wa takriman lahum, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita biar sehat panjang umur, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah keluarganya. Amin ya rabbal. Ketua DKM Masjid Jami Telaga Kahuripan yang saya hormati beserta seluruh staf jajaran, segenap aparatur pemerintah yang hadir, Bapak Lurah hadir, Bapak Lurah hadir di rumahnya, Bapak RT ada Pak RT. Kita doakan Pak RT yang hadir sore hari ini, mudah-mudahan biar kenasiban jadi lurah di Kalimantan. Di IKN belum ada lurahnya. Pak RW ada, Pak RW ada. Terkhusus sahabat saya Bapak Agus yang menghubungi saya lewat WA. Saya mah sama dia mau khotib di WA, mau ceramah juga di WA. Nggak apa-apa asal hitungannya jelas aja, kata saya begitu. Tadi beliau titip pesan ke saya, ibu yang hadir sore hari ini ada kabar gembira, jangan pulang sebelum doa. Di akhir acara nanti Pak Agus bakal ngasih duit buat ibu-ibu surang 250.000. Amin lagi aja giliran duit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat ma'as salam teriring doa sama-sama kita sampaikan kepada kekasih kita yang hari ini kita peringati kelahirannya, sosok Nabi yang mulia yang kita rindukan berjumpa dengannya walaupun lewat mimpi kita. Dia adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini yang belum umroh biar cepat berangkat umroh, yang belum haji biar cepat berangkat haji. Mau berangkat umroh haji, mau sudah daftar ya, yang daftar aja lama nungguinnya. Tapi saya yakin benar ketika Bapak Ibu hadir di maulid, hadir di pengajian, biasanya cepat berangkat ke sana. Amin-amin aja. Ke sana kemana? Ke Pasar Anyar apa ke Mekah? Saya ada jamaah di Keradenan Cibinong dekat Pemda. Itu ada nenek-nenek tua. Udah ngapa jangan makin dibahas lagi, saya salah di mana? Ada nenek-nenek, jangan lihat tuanya tapi semangatnya 17 tahun, Pak. Kenapa? Karena tiap hari si nenek keliling majelis taklim, semangat ngaji. Satu saat mau hadir maulid di masjid seberang jalan raya, maklum udah tua, meleng aja. Begitu nyebrang keserempet mobil, enggak mati mah, cuman meninggal. Yang nabrak tanggung jawab dibawa ke rumah sakit. Begitu sadar dari pingsan, apa kata yang nabrak? Mahaji, maafin saya nggak sengaja, tapi saya bakal tanggung jawab. Mahaji pulang sehat walafiat lagi. Apa kata si nenek? Jangan panggil saya haji, saya belum pergi haji. Tergeraklah yang nabrak, bilang begini, "Mak, kebetulan saya punya travel haji dan umroh. Sebagai tanda maaf saya, mau nggak tahun depan emak saya berangkatin haji plus?" Alhamdulillah, daftar belum, duit kagak punya, tapi bisa berangkat ke Mekah, hajinya haji plus. Maka ibu kalau pengen berangkat begitu mah gampang ya. Jadi besok-besok kalau mau hadir maulid di masjid seberang jalan raya, tungguin mobil yang paling gede, katakan tronton ya. Insya Allah mati. Oh kagak jadi ke Mekahnya. Oh jangan. Mengawali pengajian kita sore hari ini, yuk sama-sama saya ingin mengajak semua kita menghadirkan ruh Rasul yang mulia ke tempat yang mulia di sore hari ini. Kita sapa baginda Rasul, kita baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika ya Habib, alaika salawat, alaika. Sekali lagi ya Nabi, alaika ya Rasul, salam. Ya Habib salam, salawat alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam di tangan saya menunjukkan jam 5 kurang 7 menit. Saya ngelempengin jam aja ya Pak Agus ya, sampai jam 5. Setuju? Terlalu sebentar, sampai setengah 6 setuju? Sampai jam 6, jam 7, jam 8. Mohon maaf Ustadz, udah berapa penceramah yang mati di sini? Lah sampai jam 7 emang kita kagak maghrib? Maghrib dulu lah. Saya kalau ceramah prinsipnya dengarkan cuma 3 kalimat: singkat, padat, melekat. Sama-sama singkat, kurang kompak, singkat. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu manfaat. Pak Agus berokat kayak ibu-ibu berokat kan, ngaji pulangnya bawa ilmu
syukur-syukur bawa berak, cocok dah. Ibu bapak pulang bawa ilmu manfaat, saya juga pulang. Cuma biasanya kalau saya pulang ceramah, pulangnya suka bawa amal kebaikan. Siapa yang bilang amplop? Fitnah besar kalau saya ceramah pengen diamplopin. Dengarkan oleh bapak ibu sekalian, kalau ada ustadz, kalau ada penceramah, habis ceramah minta diamplopin, sepakat kita katakan itu ustadz, itu kiai gila. Setuju? Takut dia. Tapi kalau ada panitia ngundang ustadz penceramah kagak diamplopin, lebih gila. Terserah mau pilih yang mana. Saya juga pengen punya amal dong. Demi Allah, demi Rasulullah, billahi wallahi tallahi, dari dulu sampai sore hari ini saya belum pernah makan amplop. Emang saya curut. Bagi saya nggak penting amplop, yang penting dari panitia tolong siapkan saya minta doa biar sehat. Kenapa jadi keduit simpok ya Allah. Saya tadi pulang 3:30 dari Jakarta Kalideres, amplop saya belum dibuka, sengaja saya mau bandingin sama yang di Masjid Raya dan Kahuripan. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Al-Imam Sirri Sakati mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang bermaksud jalan menuju tempat di mana tempat itu dibacakan maulid Nabi, tadi sudah kita dengarkan pembacaan maulid, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka hakikatnya dia sedang jalan menuju taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin apa? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa limahabbatin nabi, karena dia tidak sekali-kali jalan ke tempat itu menuju ke tempat yang dibacakan maulid kecuali dasarnya karena rasa mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tanya jawab dengan kompak, ibu bapak cinta enggak sama Nabi? Ibu-ibu cinta sama Nabi? Kurang kompak, ibu cinta sama Nabi, sama suami, sama anak, sama saya. Ya, ada yang bilang cinta di belakang nenek-nenek. Nggak apa-apa nenek-nenek juga. Bu, Nabi yang bilang man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang cinta kepadaku maka dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, modal cinta bisa masuk surga. Dalam riwayat hadis yang lain, ja'a a'rabiyun, seorang A'rabi datang kepada Nabi, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasul, saya mau bertanya, kapan terjadinya kiamat? Ada orang Arab datang ke Nabi nanya kapan datangnya kiamat. Ustaz Lukman, pernah nggak ada jamaah? Ustaz Lukman, saya mau nanya kiamat kapan sih? Kayaknya belum pernah ada yang nanya kayak begitu ya Pak ya. Ini A'rabi datang kepada Nabi bertanya, ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Nabi nggak jawab Pak, Nabi malah balik tanya. Apa kata Nabi? Faqala ma'adattalaha, wahai sahabatku, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Hebat Pak, Nabi ditanya malah balik nanya. Ya, subhanallah, ini kalau dalam istilah santri namanya badi qaul bil mujab, bil ijab. Ditanya malah balik nanya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jawabannya singkat, la syai'a ya Rasul, saya nggak punya persiapan apa-apa. Kata Nabi, wah nekat nih orang, nanya kiamat tapi nggak punya modal. Walakin uhibbullah war rasul, tapi saya cuma punya modal satu, apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi.
Dengarkan kata Nabi, pesan terakhirnya, anta ma'aman ahbabta. Kelak di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Hari ini engkau cinta Allah, hari ini engkau cinta Rasulmu, di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama Rasulmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Sekali lagi jawab biar kencang, cinta enggak sama Nabi? Saya balik tanya, kira-kira Nabi cinta enggak sama kita? Kata siapa? Ya iyalah, kan ibu yang nyebut tadi, masa kata orang? Saya cuma khawatir kalau cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita cinta Nabi sementara Nabi enggak cinta kita, kita enggak mau, Pak. Bayangkan kita cinta seseorang, katakan perempuan, dia malah cinta sama orang lain, kan bertepuk sebelah tangan, Pak. Betul tidak? Nggak enak kita mau kita cinta Nabi, Nabi cinta kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawabannya singkat. Hakul yakin, jauh sebelum kita terlahir ke alam dunia, baginda Rasul lebih dulu cinta kepada kita. Mana buktinya? Lihat sejarah dalam sirah nabawiyah. Ketika Rasul akan dicabut nyawa oleh malaikat Azrail, Rasul tanya kepada malaikat Israel, ya Azrail, ajitani zairan am qabidon? Israel, ente datang ke saya mau ziarah, mau berkunjung, apa mau cabut nyawa? Jawaban Israel, jitu kazairan ya Rasul. Pertama aku datang kepadamu tujuannya mau berkunjung, mau ziarah. Wa qabidun, yang kedua saya mau mencabut nyawamu. In syi'ta, itu pun kalau engkau mau. Subhanallah. Rasul mau dicabut nyawa ditawarin, Pak. Kalau mau dicabut saya cabut, kalau enggak saya pulang lagi. Umpamanya Pak Agus umpamanya lagi ngopi di depan rumah, didatengin malaikat Israil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Israil. Mau ngapain? Nyabut nyawa Pak Agus. Kata Pak Agus, jangan sekarang, saya lagi ngopi belum selesai. Enggak bisa, waktunya sudah tiba. Kira-kira Pak Agus takut apa enggak? Lo takut, Pak. Tapi tenang Pak Agus, pesan Allah itu juga kalau Pak Agus mau, kalau nggak mau mah nggak apa-apa. Kata Pak Agus, nah kalau begini enak, jangan saya dah, siapa? No, Ustadz Badrul aja, begitu katanya. Dioper ke orang. Rasul mah enggak. Kata Nabi, kalau memang sudah saatnya kerjakan tugasmu, tapi aku minta cabut nyawaku Israel pelan-pelan. Saya nanya, emang udah ada kotak waktu itu? Minta dicabut pelan-pelan. Kenapa? Dalam kisah Nabi dicabut nyawa sakit, Pak. Ya Allah, sakit ya Allah, dicabut nyawa ini. Tolong engkau cabut rasa sakit sakaratul maut umatku, biar aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Bayangkan sekelas Nabi merasakan sakit, apalagi kita yang dosanya banyak ya Pak ya. Maka kita sering doa, dalam doa selamat kita ada penggalan doa yang indah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, bayangkan sekarang banyak kejadian Pak, orang meninggal dalam keadaan indah. Ya, Al Ustadz Yahya Awaloni khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, meninggal. Ada yang lagi sujud meninggal, ada nggak? Yang lagi sholat meninggal, ada nggak? Yang lagi ceramah duduk di kursi megang mic meninggal, ada apa enggak? Saya lagi ceramah ini megang mic nih, meninggal aja. Saya tanya, kalau ada orang meninggal di masjid, bagus apa jelek? Belum tentu. Kalau di masjidnya nyolong ampli, digebukin sama jamaah semasjid, lah jelek-jelek juga. Cuman kedengerannya keren, meninggal di masjid. Nah, kita pengen meninggal di tempat yang baik-baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata Nabi yang kedua nanyanya, Israel, kalau memang hari ini saya dicabut nyawa, apa yang sudah Allah siapkan buat saya? Jaminan apa yang Allah siapkan buat saya? Pesan Allah untukmu Rasul, inni haramtul jannata ala sairil anbiya qabla an tadkhulaha anta.
kata Allah, ya Rasul, aku Allah haramkan surga dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk duluan ke dalam surga. Alhamdulillah. 124.000 nabi, 313 rasul, yang masuk duluan ke dalam surga adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita jadi nabi tenang, tapi nabi belum tenang. Kalau itu jaminan buat saya, mana jaminan buat umatku? Jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, sampaikan kepada mereka Muhammad, beda lagi jaminan buat umatmu. Pesan Allah untuk umatmu, wa inni haramtul jannata ala sairil umam qabla an tadkhula ummatuka. Aku pun Allah haramkan surga dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk duluan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Nabi Adam punya umat, Nabi Musa, Nabi Ibrahim punya umat, belakangan ke surganya. Kita nanti jaminan dari Allah masuk surga lebih dulu. Alhamdulillah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir sore hari ini besok masuk surga. Besok ya simpel urusannya kan. Kalau mau masuk surga syaratnya cuma satu, mati dulu, berarti besok. Dia diem lagi, nggak apa-apa, besok meninggal surga nggak apa-apa daripada lama-lama ke neraka. Yang penting kita minta husnul. Artinya apa? Ini salah satu bukti kalau Rasul masih memikirkan kita sebelum beliau meninggalkan alam ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau memang kita cinta kepada Nabi, ya buktikan dong. Bullshit, omong kosong. Kalau ada orang bilang cinta sampai 1000 kali pun tapi tidak ada pembuktiannya, kan omong kosong. Cinta harus dibuktikan. Dulu suami ibu waktu nembak ibu, walaupun ibu nggak meninggal, ditembak, menyatakan perasaannya kan macam-macam. Ada yang menyatakan perasaan kepada ayah embebnya dengan memberikan sekuntum mawar, ada yang memberikan coklat, ada yang memberikan bunga. Rasul nggak perlu mawar merah, Rasul nggak perlu bunga. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, satu, banyak-banyak menyebut nama Rasul dengan rajin bersalawat kepada beliau. Saya tanya nih, kita punya mulut banyakan salawat apa banyakan ngomongin orang? Yang salawat mudah-mudahan Allah ngampunin bohongnya ya Allah. Kira-kira ini mulut kita banyakan baca salawat apa ngomong-ngomong yang gak jelas? Kayaknya banyakan ngomong yang gak manfaat daripada salawat. Padahal kalau ibu baca salawat di rumah sambil nyapu baca salawat, boleh apa enggak? Boleh. Halaman bersih, niat mengagungkan Rasul, an-nazafah minal iman, dapat syafaat. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha, salatullah ala yasin. Sekali lagi, salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Suami ibu pulang dari kantor jarak 10 meter, ibu perhatiin item-itemnya mah laki gua tuh pulang. Makin dekat makin jelas. Iya, suami saya pulang. Cirinya ada apa? Itu kumisnya segede pagar kecamatan. Ibu panggil dulu, suami ibu nyaut, emang udah nongol di ujung. Ibu sambut pakai salawat Nabi, keren, indah sekali. Apa kata ibu? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya. Kayak lagu India, Kuch Kota Hai, bisa
Saudara saya mah enggak, bukan salawat yang dia baca, suaminya Mang Jae, dia lagu jumpa Mang Jae di kandang embe. Akhirnya ditenggor sama suaminya. Suami ibu pulang dari kantor, dengar ibu baca salawat, suaminya nyaut. Apa kata suami? At-fatayaji rotal alami ya uhailal jum ya uhailal jum. Udah dekat berpelukan, pegangan tangan, muter-muter pos ronda, udah kayak Sahrul kan. Indahnya luar biasa. Ibu menyusui anak baca sholawat bagus apa jelek? Dandanin anak pakai baju, pakai bedak, bacain sholawat bagus apa jelek? Ibu lagi masak goreng tempe, baca sholawat bagus apa jelek? Ya muhaiminu ya salam ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi kerasa tempe ini sampai gosong, lupa dibalik. Suami makan mah sendokin nasi, ibu sendokin nasi, di atasnya ada tempe gosong. Suami nanya, mah ini kenapa gosong? Gara-gara Muhaimin pak. Orang mana Muhaimin? Bukan orang pak, salawat ya Muhaimin. Tadi mama baca salawat sambil goreng tempe, lupa balikin gosong. Apa kata suami? Nggak apa-apa, hari ini mama papa makan tempe salawat. Alhamdulillah. Suami kalau hari Minggu kan libur, ibu manjakan di rumah, baringkan dalam pangkuan ibu kepalanya, sambil cariin kutu, ibu bacain sholawat nyari kutu. Ibu pernah dengar sholawat nyari kutu? Mau denger nggak? Dengerin sholawat nyari kutu. Udah dengerin aja. Kepala suami baringkan di paha ibu. Apa kata ibu? Bila Israel datang memanggil, lakinya bangun, buset, lu nyumpain gua mati. Tapi kan bagus. Orang dulu biar kata bukan salawat, tapi nadanya bagus, ada didikan buat anak. Dikelonin sama emaknya, itu emaknya sambil berdendang. Apa kata emaknya? Indung, indung. Itu bocah nanya, mau diapain kalau indung mak? Gua pecah. Hujan di udik. Kata anaknya, ya iya lama udik mah jauh, ini mah kahuripan. Anak siapa? Anak ustad lama, masa anaknya ablay? Mata melirik. Ya emak jalannya meleng aja, jadi kesandung. Diem lu, ngomong baik. Terusannya, aduh aduh, mandi di kali. Ini kayaknya Aisyah ini kelelep nih. Rambutnya apa bahasa bang? Lihat akhir ceritanya. Tidak sembahyang tidak di dalam kubur. Ada didikan yang bagus dari ibu kepada anak. Nah, kalau kau sudah balik, kalau kau sudah besar nanti, jangan tinggalkan sholat. Leken cakep. Ini mah enggak nidurin anak, lagunya kagak bener. Waktu ku kecil ku tak tahu yang. Astagfirullahaladzim. Itu bocah langsung joget-joget. Na'udzubillahi min. Ya. Ayo gemakkan salawat di mana-mana. Kenapa? Salawat itu banyak faidah dan manfaatnya. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala macam kenikmatannya Allah sediakan buat orang-orang yang rajin baca salawat kepada Nabi Muhammad. Terus ini Pak Agus. Lanjut. Saya waktu pulang umroh ada jamaah saya datang, cerita singkat. Abi kenapa?
Saya dengar cerita Abi perjalanan umroh luar biasa, saya jadi kepengen berangkat umroh. Ya udah abang daftar. Saya cuma punya uang ongkos cukup buat saya. Terus apalagi? Saya kepengen berangkat umroh bareng istri dan 3 anak saya. Saya tanya, emang abang kerjaannya apa? Dia bilang, saya cuma jual daun pisang. Kalau pagi saya bawa ke pasar Parung, laku daun pisang buat kue, Pak. Kira-kira saya bisa berangkat enggak? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an. Maksudnya bagaimana? Saya minta amalan, doa biar cepat berangkat bareng keluarga. Saya bilang begini, yang gampang-gampang aja. Kalau emang abang pengen cepat berangkat umroh bareng keluarga, dawamkan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Berapa kali Ustaz? 200 kali setiap salat fardu baca. Saya kira cuma didengar, ternyata sama dia diamalkan selama 6 bulan. Jeda 6 bulan dia datang lagi ke rumah. Abi, ada apa? Alhamdulillah, saya dan keluarga mau menunaikan ibadah umroh minggu depan. Alhamdulillah. Kok bisa? Saya bilang begitu. Apa kata dia? Kan amalannya dari Abi. Setiap habis sholat fardu saya baca salawat Jibril 200 kali. Terus kalau pagi saya jual daun pisang ke pasar Parung sama kebon-kebonnya. Jual daun pisang sama kebon-kebonnya. Ya pantes aja Pak, keluarganya bisa berangkat sama kebon-kebonnya, pulang umroh pada nganggur, Pak. Ya emang kebonnya udah dijual. Tapi insya Allah nggak demikian. Insya Allah kalau ada rasa cinta yang luar biasa dalam dada, bagaimanapun caranya Allah bisa memberangkatkan kita menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Yang kedua, biar ada hasilnya. Rasul diutus oleh Allah, punya misi, punya tugas yang mulia. Apa tugasnya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sautin ngapa? Bukan Quran ini mah, hadis Nabi sallallahu alaihi, salah aja dah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada innama, ada watul inhisar. Ternyata saat itu ketika Rasul lahir, orang-orang Mekah hidup di dalam kebodohan, maka disebut zamannya zaman jahil. Bagaimana nggak bodoh, Pak? Mereka kalau punya istri, istrinya hamil, lahir anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Kalau main judi, yang jadi taruhan bukan cuman uang habis, tanah habis, rumah habis, istrinya ditidurkan di meja judi, jadikan taruhan. Kalau mabuk nggak sebotol. Anak sekarang kan mabuknya gara-gara sebotol. Masjid, ingat. Ada orang Arab jahiliyah, Quraisy jahiliyah, kalau mabuk 1 ember, Pak, 1 drum dia banjur ke badannya. Kalau nggak begitu nggak disebut mabuk, Pak. Orang sekarang Masya Allah aneh, lebih jahat daripada zaman jahiliyah. Lihat sekarang, anak belum lahir masih dalam perut sudah dibunuh. Ada apa enggak? Aborsi, betul? Sudah lahir dibuang ke semak-semak, di got di depan toko. Ya Rabbana, kembali zaman jahiliyah kita hadapi sekarang. Yang mabuk kadang-kadang nggak malu-malu di depan umum, yang zina di mana-mana. Allahu Akbar. Masih untung Allah punya Rahman Rahimnya, kita masih disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka beres maulid, yuk perbaiki akhlak kita. Insya akhlak kepada siapa? Satu, akhlak kepada Allah. Artinya apa? Ayo, kalau kita malu sama Allah, berakhlak kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Minimal salat 5 waktu jangan kita tinggal. Insya di Masjid Raya Telaga Kahuripan jangan ditanya, suara speakernya Ustadz Badrul yang azan, yang qari, yang kalau subuh baca selawat, subhanallah, terdengar ke kampung saya.
Saat bahkan kata beliau, Ustadz, alhamdulillah di Masjid Raya Telaga Kahuripan kalau subuh ini jamaahnya sendalnya sampai di luar semua. Kalau sholat subuh Pak, jamaah sendalnya sampai di luar semua. Ya iyalah, masih dibawa ke dalam. Kalau di sini masih banyak, ada sebaris dua baris, tapi di kampung kadang-kadang ya Allah Pak, musim hujan ya kan, yang bangunin orang subuh aki-aki, selawatannya kadang-kadang bikin serem. Ya Hayyum ya Qayyum la ilaha illa anta. Ayah kayaknya ayah di kampung Anyar ya, ayah bukan fitnah Pak, ada. Coba kalau anak-anak muda, anak hadroh, oh di MTR subhanallah enak kalau subuh terdengar suara indah tarhimnya. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Ya aku itu kayaknya saya bisa ngelamar jadi ini di sini MTR nih. Bohong saya mah cuman bercanda doang ya. Masya Allah ibu bapak, anak muda tampilkan. Cuman kadang-kadang aki-aki ada aja yang sengkek Pak, takut subuh keduluan orang, habis isya mik dibawa pulang. Anak muda sengaja datang getap ke musola, begitu nyolokin ampli kagak ada mic-nya. Ini mic kemana kata aki-aki? Ngapain tong? Nyari mic kata aki-aki. Mic di gua. Ya Allah ya Karim, sok ayo dawamkan salat. Insya salat itu patokan orang bener. Udahlah, untuk mengukur orang itu benar apa tidak, lihat dia salat apa enggak. Insya Allah kalau dia dawamkan salat, dia jaga salatnya, tanha anil fahsya'i wal munkari anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan munkar, perbuatan keji sekalipun bisa terhalang. Kalaupun ada, pertanyaannya sudah benarkah salat kita? Maka kunci daripada segalanya Pak, kalau pengen hidup kita diperbaiki Allah, perbaiki salat kita. Salat kita benar baik adanya, insya Allah hidup kita akan Allah perhatikan, akan Allah urus semua kehidupan dunia kita. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Kepada siapa? Yang dekat aja dah. Suami kepada istri, istri kepada suami. Yang bagus akhlaknya. Bu, jawab biar kencang. Tadi sebelum kemari pakai bedak apa enggak? Dandan apa enggak? Pakai minyak wangi? Ya iyalah, kan mau ketemu sama aku. Ini masalah Pak, kalau mau hadir maulid dandan, cakep banget, muka putih sampai neplak, glowing, buka kudungan, kupingnya mah hitam, enggak kebedakan. Saya tanya, kalau di rumah ada suami dandan apa enggak? Pak, kalau bapak sedang di rumah, kira-kira istri bapak dandan apa enggak? Aduh, Ustadz, boro-boro dandan, kadang-kadang kaki pada cemong, ketek gondrong, rambut rumah gruwik acak-acakan kayak sarang tawon, kadang-kadang baju bekas nabun pagi-pagi dipakai, bau asap. Bu, yang paling parah, mau kemana-mana pipi pakai bedak, ngapa kalau tidur sama laki pakai autan? Jawabannya simple, banyak nyamuk. Mau bilang dulu sama suami, nggak bilang ini mah, atau suami letak pahit. Pagi-pagi bukan nyamuk mati, lakinya jengker, ya keracunan lah. Na'udzubillahimin. Cuma kadang-kadang nih Pak, kita ini sebagai suami egois Pak, pengen bini kelihatan cakep, tapi kadang-kadang nggak pernah dimodalin. Betul Bu? Maka saya sampaikan hari ini kepada bapak-bapak, ibu tolong biar kencang jawab betulnya. Kalau bapak pengen istrinya kelihatan cantik awet muda, mulai besok dandanin, modalin, uang belanjanya tambahin. Betul Bu? Udah ngitung-ngitung, kita demo aja di sini. Demo ke dewan mah kagak didengerin. Betul tidak? Tapi mohon maaf,
buat apa pakai batik kalau enggak pakai kebaya? Buat apa wajah ibu cantik tapi hati seperti buaya? Kan suka ada Pak, cakep mah cakep tapi kadang-kadang berani pelatat-pelotot sama suami. Ada nggak? Cakep mah cakep, nggak boleh kita naruh celana gantung di kastop, ujung-ujungnya dompet acak-acakan Pak. Siapa pelakunya? Tuh yang di belakang Pak, ini tuyul-tuyul kelihatan sekarang Bapak. Na'udzubillahimin. Dulu mah Masya Allah, waktu pengantin baru dijaga banget itu malunya, duduk berdua di depan rumah, baru 2 hari nikah loh, di depan rumah sama suami pengantin baru sambil memandang langit yang begitu indah. Kata suami, hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Dicium sama suami, wangi wangi. Kuningnya emas tak sekuning gigimu. Bininya mah, ibu mendadak perutnya mules, pengen buang angin, kira-kira berani nggak dikeluarin? Kenapa? Malu, ada suami pengantin baru ditahan sampai mukanya merah, keringet dingin sampai ke badan-badan. Suaminya nanya, kenapa Neng? Enggak, Kenapa enggak? Didorong pakai bau, kenapa? Ya keangkat juga. Yang tadinya ditahan keluar kepaksa, akhirnya keluar juga, cuman kecil tapi panjang, kayak rem kampasnya habis gitu kan. Jaim lah, suami juga jaga perasaan. Kata suami, Neng utut, nyebutnya aja utut, kentut. Ibu cuman bilang, maaf enggak sengaja, Neng utut itit. Utut itit kentut dikit. Itu dulu pengantin baru. Sekarang suaminya lagi makan di tengah rumah, bininya ke dapur lewat, berat burut kentut. Astagfirullahalazim. Ada yang begitu? Ada ya kamu. Na'udzubillahimin. Ayo perbaiki akhlak kita. Suami yang bagus akhlak kepada istri. Bu, ibu, ada nggak suami ibu yang pelit? Wah, yang bilang kenceng kayaknya curhat ini. Saya kasih tahu tanda suami pelit. 1, kalau dipinta uang sama istri, buka dompetnya sambil miring. Pak, minta duit buat belanja, taruh lo. Jangan lihat, takut kelihatan isinya. Yang kedua, tanda suami pelit, kalau ngasih uang belanja 50.000, giliran mancing 2,5. Ada yang suka mancing, ada. Sampaikan kepada yang tukang mancing, sampai kapanpun, sampai kiamat, orang tukang mancing hidupnya kagak bakalan maju. Sebab kalau maju kecebur. Tapi orang kalau dak doyan mancing diajak ngaji khusyuk Pak. Kenapa? Kalau mancing aja ngeliatin kumpul. Tapi kalau ngaji mah cepet ngantuk ya Pak ya. Subhanallah, inilah godaan dalam hidup kita, apalagi dalam ibadah. Ayo perbaiki akhlak kita, terutama titip anak-anak kita. Hari ini kita merasakan bagaimana dekadensi moral, kehancuran akhlak merajalela di hadapan anak-anak kita. Yang tawuran anak-anak muda, yang balap liar anak-anak muda, yang nongkrong di tengah jalan anak muda. Sampai saya lewat kadang-kadang kalau ke Ciputat, itu di lampu merah digaplek, ada anak pakai pakaian nggak jelas, rambut kiri kanan botak, tengahnya ngejegir kayak gergaji, sambil tepuk tangan doang nyanyi. Aku di mana? Kata saya, bego loh, lu di lampu merah. Aku di mana? Lampu merah. Minta duit ujung-ujungnya anak pang. Betul tidak? Tapi insya Allah dengan didikan kita para guru, didikan orang tua, pengawasan dari orang tua, ketika kita awasi anak-anak kita dari pergaulan bebas, insya Allah anak-anak kita akan jadi generasi-generasi yang saleh dan salehah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Yang ketiga, terakhir, ayo contoh ibadah Nabi. Nabi itu orang yang rajin ibadah, dijamin surga. Dosa nggak pernah, tapi ibadahnya luar biasa. Pernah kaki Nabi sampai bengkak. Kenapa? Lama diri, lama sujud, lama duduk, lama zikir, lama istighfar. Saya juga tahu orang Telaga Kahuripan ini banyak yang kakinya pada bengkak-bengkak. Lama zikir Ustadz belum tentu apa? Asam urat. Ya,
Masya Allah, Bu, Rasul dijamin surga, diampuni kalaupun punya dosa, udah pasti ke surga. Istighfarnya sehari dalam riwayat hadis 70 kali, riwayat kedua mengatakan 100 kali. Nih kita yang banyak dosa, kadang-kadang istighfarnya sambil buka handphone, istighfarnya kadang-kadang sambil ngantuk. Maka kalau kita cinta sama Nabi, yuk sama-sama kuatkan ibadah kita, ramaikan masjid kita. Semoga kita bisa mencontoh ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya. Terakhir, Rabbal baraya astaghfirullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit lagi waktu maghrib. Saya cukupkan sekian apa yang saya sampaikan sore hari ini. Mohon maaf karena waktunya terbatas dan saya pun masih lelah, belum istirahat. Pagi jam 7 berangkat ke Cengkareng, pulang tadi ke rumah jam setengah 4. Nanti malam habis Isya harus ke Gunung Sindur, besok ke Kemang, besok malamnya lagi ke Depok. Alhamdulillah, di rumah berkat saya belum kebuka semua. Itu buah Ustadz Lukman, Masya Allah, di kulkas sampai nggak bisa ditutup kulkas saya. Kenapa Ustadz? Pintunya rusak. Lah Pak, dari tanggal 1 sampai sekarang saya belum berhenti ceramah. Onok amplop di rumah saya udah sekarung setengah. Kalau ibu mau datang ke rumah saya kasih. Iyalah, isinya mau udah kagak ada, taruh sama bini saya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang salah, bahasa saya kasar, mohon maaf sebab saya makhluk kasar. Kalau ibu-ibu orang Telaga Kahuripan kan bahasanya halus-halus, sebab saya yakin ibu-ibu orang Telaga Kahuripan semuanya adalah makhluk. Astaga, ayo kan dari tadi saya ngeliat ke belakang, bulu kuduk sampai bangun. Ternyata makhluk halus ya Pak. Oh enggak, perasaannya halus. Sehat badan panjang umur, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan yang berbeda. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada Pak Agus dan panitia yang telah mengundang saya. Saya kalau di mana-mana disebutnya Ustadz Unyil. Tahu di sini mah belum tahu saya disebut Ustadz Unyil ya. Padahal mah nggak unyil banget, sebab dulu saya kelihatannya unyu-unyu. Alhamdulillah sekarang juga masih unyu-unyu. Terima kasih. Wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.